Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali ya pada pertemuan yang ke-10 ya. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Ya, tapi sebelumnya mari kita mulai ya untuk materi kita pada hari ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, materi kita atau pada pagi hari ini ya, materi kuliah kita tentang hukum wakaf dan zakat di Indonesia ya. Kalau kemarin kita sudah membahas ya bagaimana rukun kemudian syarat dari wakaf, masih ingat ya? Masih ya? Apa saja rukun dari wakaf? Apa saja? Ada wakif ya kan? Kemudian ada ya. Kemudian ada apa lagi? Ada manfaatnya atau mauquf alaih ya. Dan akan tetapi kita tidak pada rukun ataupun syaratnya, tapi kita pada pagi hari ini kita fokus kepada macam-macam dari wakaf. Kira-kira yang ada di kehidupan kita. Bangunan ini atau di luar apa saja yang merupakan dari wakaf? Contoh-contoh dari wakaf itu apa saja? Apa saja kira-kira? Musola. Oke, apalagi? Ada tanah. Kemudian ada lagi apa? Bangunan. Oke, biasanya secara umum ya, kalau kita membahas tentang wakaf itu ada tentang masjid misalnya atau musola, ada sekolah, ada makam sebagainya. Itu pada rata-rata umumnya terkait tentang wakaf. Ya, tapi di sini sebagaimana kita harus ketahui bahwa wakaf itu tidak hanya pada yang tadi teman-teman sampaikan. Ya, jadi banyak macam-macam tentang wakaf ya. Oke, ini ada sedikit video ya, kita lihat sekilas. Alhamdulillah ya Dek, Ya. semoga berkah. Teteh ikut senang. Kami sih pinginnya ikut anak. Silakan disimak ya. Dan pahalanya yang buat kami gitu Teh. Ada loh amalan dalam Islam yang pahalanya mengalir sampai kiamat. Adik pernah dengar wakaf? Wakaf? Apa itu Teh? Wakaf adalah penyerahan harta kepada nazir atau pengelola untuk dikelola dan diberdayakan demi kesejahteraan umat. Jenis harta yang dapat diwakafkan apa saja Teh? Banyak Dek, benda tak bergerak seperti tanah, bangunan. Lagi. Juga benda bergerak seperti mobil, pesawat, kapal, uang, dan saham juga bisa. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh diambil kembali dan pengelolaannya harus dipastikan bahwa pokoknya tetap tidak boleh berkurang, apalagi hilang. Nih, contohnya misalnya. Manfaat dapat diperoleh atau dinikmati oleh masyarakat. Anakku tidak bakal hilang, Thomas. Ya, Bapak. Wakaf terbukti mampu menjadi sokong guru peradaban Islam masa lalu hingga kini. Ini salah satu contoh-contohnya ya. Seperti untuk menopang pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, kesejahteraan para imam, santunan sosial, dan lain-lain. Gimana Dek? Tertarik nggak ikut gerakan wakaf? Gimana? Tertarik nggak dengan gerakan wakaf? Tertarik. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di materi. Nah, sehingga pada materi kita ya, pada pagi hari ini fokus kita adalah untuk bagaimana kita itu bisa paham ya terkait macam-macam wakaf. Di mana macam-macam wakaf ini ya kita bagi lagi, ada yang berdasarkan batas waktunya, kemudian ada yang tentang berdasarkan penggunaan, berdasarkan cakupannya, kemudian manfaatnya, ada juga dari bentuk manajemennya atau bagaimana pengelolaan wakaf itu, dan yang terakhir tentang jenis barangnya. Oke. Jadi ada berapa macam-macam wakaf itu? Dibagi berdasarkan ada 6 kelompok ini. Yang pertama tentang batasan waktu. Ya, kalau dari batasan waktunya itu sendiri di sini ada 2. Ada yang abadi dan juga ada yang sementara. Jadi ini kita bila melihat wakaf itu dari segi waktunya.
Ada yang abadi dan juga sementara. Abadi berarti muabad, selamanya. Berarti di sini adalah bentuknya itu abadi. Apa? Ya seperti tanah, ya, atau mungkin beberapa benda bergerak yang memang dari wakafnya itu untuk diperuntukkan selamanya. Yang kedua ada sementara. Namanya juga sementara, berarti ada jangka waktunya. Nah, biasanya rata-rata kalau yang sementara ini, yang mana barangnya ini dia biasanya mungkin mudah rusak, jadi sementara saja atau lain sebagainya seperti itu. Atau di sini contohnya keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Jadi saya mewakafkan laptop ini untuk kelas ini dalam jangka waktu 1 bulan misalnya, seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi sementara. Jadi bisa juga dari barangnya yang memang itu tidak selamanya, atau bisa juga dari wakifnya yang memang memberikan batasan waktu. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua dari penggunaannya. Ini dari segi penggunaannya. Ini juga dibagi menjadi 2 ya. Ada yang langsung atau mubasyir, ada juga yang produktif. Kalau yang langsung itu seperti apa? Ya, ini seperti yang memang langsung kita rasakan ya, kita terima manfaatnya. Seperti apa misalnya? Untuk masjid misalnya, untuk sholat, ataupun sekolah untuk kegiatan belajar ya. Jadi ini yang langsung atau konsumtif. Jadi memang langsung dapat dimanfaatkan barangnya. Berbeda dengan yang kedua, apa? Tentang ya, ada produktif. Produktif berarti dia menghasilkan. Berarti barangnya ini yang diwakafkan, jadi tidak langsung dimanfaatkan ya, betul. Tapi istilahnya dikelola terlebih dahulu, baru hasil dari yang dikelola itu tadi ya baru yang dimanfaatkan. Contohnya seperti apa? Ada misalnya tanah wakaf untuk rumah sewa atau wakaf ruko. Ya, jadi ada ruko, misalnya mewakafkan sebuah ruko. Nah, dari mana? Nah, ini tadi sewa uang dari uang sewaannya itulah yang nanti akan dimanfaatkan. Atau mungkin ada juga dari wakaf pertanian ya, jadi dari hasil sawahnya itu tadi, nanti dari hasilnya sudah panen, kemudian itulah yang nantinya akan dimanfaatkan ya. Jadi ada berapa untuk dari manfaatnya atau penggunaannya? Ada 2 ya, langsung dan juga produktif. Kemudian yang ketiga, ini berdasarkan cakupannya, atau ada juga yang menyatakan berdasarkan keperuntukannya, biasa rata-ratanya itu ya. Ada yang membicarakan seperti itu. Nah, di sini ada 3 ya. Jadi ada wakaf ahli atau wakaf dzuri. Di mana wakaf ahli ini memang diperuntukkan untuk siapa? Cakupannya untuk keluarga. Namanya juga ahli. Berarti untuk keluarganya atau sanak keluarganya. Ya. Kemudian yang kedua, siapa? Khairi atau sosial. Nah, jadi di sini tidak melihat suku, tidak melihat ras, atau tidak melihat agama dan lain sebagainya. Salah satu contohnya seperti apa? Misalnya apa? Jalan. Kalau misalnya jalan, wakaf jalan, misalnya, atau wakaf di sini ada wakaf sumur atau sarana air. Salah satu contoh misalnya jalan. Jalan itu siapa yang memakai? Misalnya jalan depan kampus kita rusak misalnya, kemudian ada satu orang dermawan memberikan uang untuk memperbaiki jalan kampus kita sehingga menjadi lebih baik misalnya aksesnya. Kira-kira yang memanfaatkan jalannya itu siapa? Halayak umum. Kira-kira kita tahu nggak bagaimana posisi orang tersebut? Apakah kaya atau miskin, atau mungkin agamanya ini Islam atau agamanya ini non Islam sebagainya? Kita tahu nggak kira-kira? Tidak tahu. Jadi yang namanya wakaf khairi ini atau sosial ya, jadi kita tidak melihat ras atau suku atau agama dan lain sebagainya ya. Jadi untuk semuanya yang bersifat sosial ya. Kemudian yang terakhir ada mustarok atau gabungan. Kalau yang pertama tadi ada ahli, yang kedua ada khairi, nah yang ketiga ini adalah mustarok atau gabungan. Dimana gabungan ini ya berarti bisa untuk si keluarganya atau untuk sosial ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, apa tadi? Berdasarkan manfaatnya. Ini pun juga dibagi menjadi 2 dari manfaatnya itu. Ada yang berupa barang, ada juga yang berupa profesi. Ya, kalau yang dari barang ini ya fisik, jadi langsung dimanfaatkan dari barangnya itu sendiri. Ya, misalnya tanah atau bangunan untuk masjid misalnya. Nah, jadi langsung
ya, atau biasanya berupa barang-barang yang memang itu fisik. Sedangkan kalau abdan atau profesi ini, jadi tidak hanya pada barang saja ya, tapi bisa juga dari profesi atau dari tenaga atau dari keterampilan yang diberikan oleh si wakif. Contohnya seperti apa? Misalnya ada dokter. Seseorang yang profesinya dokter ingin mewakafkan profesinya itu. Contohnya misalnya setiap hari Jumat dokter ini membuka layanan jasa gratis misalnya dari jam 7 sampai jam 11. Nah, ini sudah termasuk wakaf profesi. Atau mungkin biasanya di LBH ya, lembaga bantuan hukum. Nah, pengacara-pengacara itu akan memberikan bantuan hukum secara gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu pun juga termasuk dari wakaf profesi. Apa yang diberikan? Yaitu jasa atau ilmunya dan lain sebagainya. Oke. Ini yang keempat ya. Tadi sebelum ada 6 ya. Berarti setelah manfaatnya yang kelima apa? Tadi? Masih ingat? Berdasarkan bentuk manajemennya ya, atau bagaimana pengelolaannya itu. Nah, di sini juga kita dibagi menjadi 4 ya. Pengelolaan ya, atau manajemen dari wakaf itu sendiri. Nah, di sini apabila kita bagi dari manajemennya itu dibagi menjadi 4. Ada yang dikelola oleh wakifnya, jadi dia seorang wakif dan dia juga yang langsung mengelola atau dia nazirnya juga. Ada juga yang dikelola oleh non wakif, berarti dikelola oleh nazir. Kemudian nazir ditunjuk oleh hakim atau nazir dari pemerintah. Jadi apabila dibagi secara dari pengelolaannya oleh nazir itu sendiri ya, jadi dibagi menjadi 4. Ada yang dari wakifnya sendiri, non wakif, nazir dari hakim ataupun dari pemerintah. Kemudian yang terakhir, nah ini yang sering kita bicarakan ya, pada umumnya, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Contoh benda bergerak apa? Dalam bentuk uang. Jadi harta wakaf dalam bentuk uang ataupun kendaraan. Ya, jadi benda-benda yang memang itu bergerak. Kemudian yang kedua ada tidak bergerak. Jadi harta wakaf dalam bentuk apa? Yang enggak bergerak, yang menetap seperti bangunan ataupun tanah ya, ataupun juga sumur dan lain sebagainya. Ya, jadi ini beberapa macam-macam wakaf dilihat dari 6 kelompok ya. Ada yang dari batas waktunya, ya kan? Kemudian ada yang dari pengelolaannya atau bentuk manajemennya, ada dari cakupannya, ya kan? Kemudian ada manfaatnya, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kira-kira kenapa sih wakaf uang itu termasuk dari wakaf bergerak? Kenapa? Nggak mungkin karena uang sebagai barang yang kemudian buat untuk transaksi jual beli, jadi tidak mungkin barang tersebut akan menetap pada kita. Oke, pindah-pindah. Oke, yang lainnya? Sebagai alat tukar produktif. Tukar produktif. Yang lainnya ada lagi di depan? Mbak Anggi? Oke, baik. Kemudian dan sekarang bayangkan ya, kira-kira apa wakaf impian teman-teman? Sudah? Sudah terpikir, terbesit? Oke. Kira-kira apa wakaf yang ingin diberikan nanti di kemudian hari? Masjid. Oke, subhanallah, masya Allah, bagus. Kemudian? Tanah, oke, baik, dan lain sebagainya. Ya, hebat-hebat semua ya teman-teman semua. Dari belia sudah ingin mewakafkan hal-hal yang besar ya. Semoga selalu kita ada ya impian dan terwujud dari apa yang kita impikan tersebut. Baik. Dan tiba kita di penghujung waktu ya. Dan semoga perkuliahan kita ini ya bermanfaat, dan selalu ingat bahwa harta yang paling baik bukanlah yang kita simpan, tapi yang memberi manfaat bagi orang lain. Ya, jadi bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa banyak sih kita dari harta yang kita punya itu bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam